Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 1 Juli 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate, juga termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendapatkan informasi mengenai kisah polisi Babin Kaptipmas, desa terpencil di Bulukumba. Namun sebelum itu, kita akan mendapatkan informasi lebih lengkap dari rekan kami, rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba, terkait perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78. Langsung saja kita sapa. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Pio dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada dan selamat Hari Bayangkara yang ke-74 Mbak Pio. Baik, rekan Samba boleh informasikan bagaimana perayaan Bayangkara hari ini di tahun ini 2024 yang berlangsung di Kabupaten Bulukumba sendiri. Adakah kemeriahan mungkin yang hadir? Ya, baik. Jadi tadi tepatnya pada pukul 08 pagi, pihak Polres Kabupaten Bulukumba sedang melakukan kegiatan seremoni upacara peringatan Hari Bayangkara yang ke-74 di Jalan Pahlawan atau tepatnya di Jalan Poros Bulukumba Sinjai. Dan kegiatan ini dilakukan secara seremoni sama juga dengan kabupaten Polres-Polres yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Mereka memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota kepolisian di daerah itu yang sedang berprestasi dan yang sedang memiliki pekerjaan yang bagus selama ini. Dan juga kegiatan tadi dihadiri oleh Bupati Bulukumba dan Ketua DPRD Bulukumba, Bupati Bulukumba, Andi Mokhtar Ali Yusuf, kemudian dihadiri juga Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Haji Rizal dalam peringatan itu, Mbak Pia. Iya, baik. Lantas mungkin adakah mungkin hal-hal menarik begitu yang terjadi di hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-78 dari Bayangkara hari ini? Iya, betul sekali bahwa di Kabupaten Bulukumba ini salah satunya yang paling menjadi sorotan selama ini, salah seorang anggota kepolisian di Kabupaten Bulukumba yang bertugas di wilayah Polsek Kecamatan Kindang atau yang menjadi sebagai Bayangkara Pembina Masyarakat Desa di dua desa di wilayah itu, yakni Desa Tamona dan Desa Orogading yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Bulukumba. Dan tentu saja selama menjabat sebagai Babin Kamtipmas di daerah itu banyak cerita, banyak kisah yang mereka alami dan menjadi sebagai salah satu polisi teladan di masyarakat di daerah itu, meskipun penuh dengan keterbatasan di daerah itu karena berada di wilayah bagian timur kaki Gunung Lompo Batang di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Dan petang hari ini kami sedang bersama-sama beliau berada di samping saya. Ya, ya. Selamat petang, Pak. Ya, baik. Saat ini Tribuners kita sudah bersama dengan Bapak Bribka Ahmad Syarifuddin ya, Pak. Ya, betul sekali. Iya, baik. Iya, langsung saja mungkin kita tanyakan mungkin kesan-kesan nih Pak dari seorang Bapak Ahmad Syarifuddin ini bisa bertugas dan juga tentunya mengabdi buat masyarakat. Dan menjadi pertanyaan Pak, boleh disampaikan mungkin sudah berapa lama Anda bertugas di lokasi Anda dan mungkin lokasi tepatnya berada di mana nih? Silakan Pak. Baik, saya Bribka Ahmad Syarifuddin. Sudah 15 tahun ya, awalnya 2015 sampai sekarang bertugas sebagai Babin Kaptipmas di dua desa, Desa Tamona dan Desa Orogading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Nah, suka dukanya cukup banyak. Banyak suka duka gitu ya Pak?
Iya. Iya, tapi Pak mungkin sebelum kita bahas tentang suka duka Pak, tentunya kan secara pribadi, secara personal begitu, dan pastinya suka duka yang terjadi selama 15 tahun lamanya itu bukan waktu yang singkat ya Pak. Lantas mungkin bagaimana Pak perasaan Bapak sampai saat ini bisa bertugas dan juga mengabdi membantu masyarakat di lokasi? Iya. Selama saya bertugas di sana, alhamdulillah masyarakat di sana juga menerima dengan antusias juga saya di sana di desa, baik itu pemerintah desa maupun masyarakatnya, mereka menerima dengan baik. Demikian. Iya, Pak Ahmad, mungkin ini kan juga kita mendapat informasi bahwa Pak Ahmad banyak membantu begitu masyarakat, khususnya mungkin anak-anak di sektor pendidikan atau juga bahkan para petani, Pak. Mungkin apa yang mendasari Pak Ahmad bisa punya hati yang begitu lapang, Pak, ingin membantu seluruh masyarakat nih, Pak? Iya. Saya cerita sedikit ya. Awal masuknya saya di sana, saya perhatikan anak-anak sekolah di sana banyak yang putus sekolah, bahkan ada yang sekolahnya terkendala karena biaya, terkendala masalah. Ya ini satu yang saya paling ingat, masalah dibulinya anak-anak di sana karena mungkin kurang pandai membaca, saya lihat biasa seperti itu. Jadi begitu anak-anak di sana ini, saya adakan pendekatan biar semangat masuk sekolah. Kadang saya belikan buku cerita, saya bahkan ke rumahnya kasih support sama orang tuanya, anaknya kalau bisa diajak ke sekolah. Kalau enggak atau besok nanti insya Allah saya jemput, saya antar ke sekolah. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan tingkat literasi Pak ya, tingkat literasi di lokasi Anda bertugas atau mengabdi mungkin masih terbilang cukup rendah begitu ya Pak. Kemudian ada semangat yang hadir dari Pak Ahmad bisa membantu para siswa-siswi yang mungkin hampir putus sekolah Pak ya? Iya, seperti itu. Iya, Pak. Baik, mungkin kalau dari segi sukanya, senangnya itu kan tadi salah satu mungkin yang bisa menjadi bagian duka begitu, Pak. Kemudian ada semangat agar bisa para siswa-siswi yang hampir putus sekolah ini tidak jadi putus sekolah, Pak. Mungkin dari segi sukanya, Pak, ada kebersamaan seperti apa, Pak, yang terjadi di lokasi Anda? Ya, kalau dukanya sih jarang ketemu istri. Soalnya jauh naik di atas gunung ya. Artinya kadang saya bermalam, pulang sore atau besoknya saya bisa pulang. Ya itu dukanya itu. Kadang anak saya cari, ayah di mana? Saya bilang, jangan cari ayah, saya ada di desa. Baik. Dukanya sampai harus meninggalkan keluarga sendiri begitu ya, Pak? Iya. Lantas Pak, mungkin tadi disampaikan bahwa harus naik gunung ya, Pak? Mungkin kendala-kendala yang didapati atau tantangan yang didapati selama bertugas di tempat Anda seperti apa, Pak? Alhamdulillah kalau masalah lewat jalan tani sekarang sudah mulai bagus. Tidak sama dengan waktu awal-awalnya saya tugas di sana, mungkin jelek sekali jalan. Tapi sekarang ini alhamdulillah jalan sudah agak bagus. Ya, baik. Pak Ahmad, mungkin mohon maaf tadi disampaikan juga oleh Pak Ahmad bahwa ada bantuan yang diberikan kepada para murid begitu yang hampir putus sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah ini menggunakan dana pribadi kah Pak? Atau mungkin ada bantuan begitu? Ya, betul. Itu dana pribadi atau kadang dibantu dari saudara. Baik. Di rumah. Lantas Pak, bagaimana komentar dari keluarga Bapak sendiri nih Pak? Mulai melihat bantuan atau juga aksi bajik yang dilakukan oleh Pak Ahmad, tentunya tidak semua orang punya pemikiran yang sama nih Pak. Adakah mungkin pro kontra yang terjadi antara Bapak sendiri dengan keluarga? Kalau seperti itu mereka sangat mendukung. Katanya ya bahagia juga membantu orang-orang yang istilahnya kurang mampu atau apalah bahasanya.
Baik Pak. Iya, Pak mungkin selain membantu untuk anak-anak begitu yang hampir putus sekolah atau dari segi pendidikan Pak Ahmad juga sudah membantu. Tadi juga kami tampilkan di layar kaca ada mungkin Pak Ahmad membantu ketika ada barisan anak-anak begitu ya, ketika latihan gerak jalan mungkin Pak. Selain itu ada edukasi ke masyarakat seperti apa nih Pak? Mungkin terkait masalah hukum atau mungkin masalah politik mungkin Pak? Adakah Pak? Oh iya, kalau ke masyarakat itu kadang apa ya, masalah ini di desa aku itu apa banyak yang minuman keras kayak seperti itu. Alhamdulillah setelah saya adakan silaturahmi ke rumahnya, adakan pendekatan-pendekatan, ya saya sampaikan kalau minuman keras itu seperti itu banyak sekali ruginya daripada kebaikannya. Jadi akhirnya saya karena sudah lama akrab dekat, saya dekati mereka yang sering-sering seperti itu, ya akhirnya dia kurangi, bahkan ada yang sudah berhenti seperti itu. Jadi keterlibatannya Pak Ahmad ini merangkul ya Pak, merangkul orang-orang di sana, memberikan edukasi dan juga pemahaman begitu Pak, baik dan buruknya sesuatu hal gitu. Baik, ya Pak Ahmad mungkin harapan Pak Ahmad di Hari Bayangkara hari ini, tahun ini yang ke-78 seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih banyak buat institusi kepolisian ya. Saya berharap untuk para Babinka Tikmas jangan patah semangat, tetap berjuang ya, tetap semangat, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah. Iya Pak, mungkin terakhir Pak, terkait harapan Pak Ahmad kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya mungkin yang menjadi lokasi Anda bertugas saat ini Pak, adakah mungkin harapan yang mau disampaikan atau mungkin perbaikan-perbaikan yang Anda harapkan begitu Pak? Iya. Saya berharap masyarakat di desa binaan saya khususnya, atau lebih luasnya lagi sampai ke Kecamatan Kindang, untuk peran serta orang tuanya memberikan peluang untuk tetap semangat ke sekolah. Itu saja saya. Baik. Karena di daerah saya banyak anak-anak putus sekolah. Itu juga perlu dari partisipasi dari orang tua dan lingkungannya. Iya, baik Pak. Tentunya semoga harapan Pak Ahmad Syarifuddin hari ini bisa terrealisasi begitu Pak. Bagaimana orang tua mendukung para anaknya untuk tidak putus sekolah, dan tentunya ada dukungan juga dari mungkin pemerintah setempat untuk mendukung khususnya anak-anak yang berada di desa tempat lokasi Anda bertugas saat ini bisa terbantu Pak. Dan yang paling penting adalah semoga aksi kebaikan yang dilakukan Pak Ahmad Syarifuddin ini bisa bernilai amal dan juga bisa menjadi pencetus Pak gerakan-gerakan selanjutnya Pak bagi para petugas lainnya Pak. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Sehat sukses selalu Pak. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih rekan Samba atas informasinya. Baik, terima kasih Mbak Pio dan pemirsa Tribun. Terima kasih. Ya, salam Bayangkara dari Kota Pandeglang, Kabupaten Tumbas. Baik, terima kasih rekan Samba. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 1 Juli 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.